Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Man 'arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Man 'arafa bu'da safari ista'adda. Ini pelajaran kelas berapa ini? Kelas 1. Tapi meskipun pelajaran kelas 1, nilainya filosofinya luar biasa. Orang kalau sudah paham jauhnya sebuah perjalanan, dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Misalnya kalian mau ke Mekah, mau ke Mesir, mau ke Eropa, dan lain sebagainya. Orang yang akan menempuh perjalanan jauh, dia pasti mempersiapkan banyak hal. Dia udah menghitung berapa lama perjalanannya, seberapa meletihkannya sebuah perjalanan itu. Lalu seberapa bekal yang harus disiapkan. Wah, ini kalau ke Mekah ini perjalanan dari sini ke Bandara Semarang, ke Bandara Jakarta, transit, Jakarta baru Jeddah, atau Jakarta Madinah misalnya. Maka orang akan mempersiapkan diri, apalagi di Mekahnya lama. Wah, ini berarti saya harus bawa pakaian sekian style. Jadi saya harus menyiapkan perbekalan obat-obatan yang diperlukan misalnya, karena jalan jauh untuk waktu yang lama sekian. Itu orang yang mau jalan jauh. Beda kalau orang cuma jalannya ke Badan, ke Batam, nggak perlu dia bawa persiapan pakaian, nggak perlu dia bawa persiapan seperti mempersiapkan dirinya ke Mekah. Jadi persiapan seseorang yang akan melakukan perjalanan itu berbanding lurus dengan jauh dan dekatnya sebuah perjalanan itu. Semakin jauh perjalanannya, maka persiapannya akan semakin banyak. Itu sebuah perjalanan. Belum lagi bekal. Kalau kita pergi ke Mekah, atau pergi ke Mesir, atau pergi ke Eropa, berarti saya harus menyiapkan uang segini. Mungkin di perjalanan butuh sesuatu di sana selama sekian hari dan lain sebagainya. Beda kalau maka tidak perlu persiapan uang yang banyak. Oleh karena itu, man 'arafa bu'da safari ista'adda. Dalam konteks masa depan, kalian ini harus persiapan. Seberapa jauh kalian melihat masa depan, itulah yang harus kalian persiapkan. Seberapa besar cita-citamu di dalam
benak dan pikiranmu, itulah yang kamu harus persiapkan. Saya setelah selesai dari Tazaka ini, setelah alumni dari Tazaka, selesai pengabdian, saya akan masuk ke Al-Azhar Kairo misalnya. Itu kan perjalanan. Apa persiapannya? Bahasa Arab. Oh, berarti dirosat Islamiyahnya. Apalagi, oh berarti hafalan Qur'annya. Sama ketika orang, oh nanti setelah selesai dari Tazaka ini, saya akan masuk fakultas kedokteran. Berat. Maka apa yang dipersiapkannya? Itu kan cita-cita, itu kan perjalanan jauhmu yang akan kau tempuh. Apa persiapanmu? Berarti saya mulai dari sekarang harus belajar dengan baik. Orang yang tidak bisa melihat jauhnya sebuah perjalanan, dia nggak bisa mempersiapkan dirinya. Mau ke Mekah, tapi nggak tahu jauhnya Mekah, dikiranya cuma mau pergi ke Batang, ke Pekalongan. Pasti dia akan menemui kesulitan. Bekal yang dia harus bawa ke Mekah dikiranya sama dengan ke Batang Pekalongan. Demikian pula perjalanan jauh itu bisa berupa akhirat. Itu kan tadi cuma di dunia. Di dunia ini panjang. Visi kita, cita-cita kita, harapan kita, impian kita ini kan panjang. Maka persiapannya harus matang. Tetapi juga ada persiapan akhirat. Man arafa bu'das safari fil akhirah ista'adda. Di akhirat itu selamanya kekal. Nah, tinggal dipilih mau selamanya finari jahannam khalidina fiha atau di dalam surga khalidina fiha abada. Tinggal pilih. Itu kan jauh, tak berbatas. Di alam kubur saja sudah lama sekali kita. Bagi orang-orang yang merasakan siksa azab kubur. Bagi orang-orang yang menikmati nikmatnya alam kubur, seolah-olah seperti orang tidur sekejap, tiba-tiba masuk ke alam akhirat. Tetapi persiapan kita memasuki kubur, alam barzakh, persiapan kita memasuki yaumul qiyamah, persiapan kita memasuki alam akhirat, yaumul hisab, persiapan kita menghadapi pengadilan Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itu di mana? Maka ista'adda. Kalau orang mau persiapan akhirat yang jauh, maka ista'adanya dengan apa? Dengan ibadah, dengan amal soleh, wakafnya banyakin, sedekahnya banyakin, zikir wiridnya banyakin, membantu orang lainnya banyakin, al-ihsan ilal ghairnya dibanyakin. Karena itu semua ista'adda. Ilmun yuntafa'u bihinya dibanyakin, waladun solihun yad'ulahunya dibanyakin. Karena ista'adda lil akhirah, ista'adda li alamil barzakh, ista'adda fil qubur. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Qaddamat lighad itu setiap orang, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap orang melihat, memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk esok lighad. Lighadnya pakai nakiroh ya, bukan ma'rifah, bukan lilghad.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kan gitu toh? Wattaqullah. Berarti apa? Hunaka isnain mafhumain. Al-ghad hada maknahu mustaqbal. Ghad itu besok, itu artinya masa depan. Al-mustaqbal isnain. Mustaqbal qarib wa mustaqbal ba'id. Mustaqbal qarib itu adalah masa depan yang dekat. Di mana? Ya di dunia. Maka setiap orang wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, setiap orang hendaknya berpikir, merenungi dirinya sendiri, mengintrospeksi apa yang dia persiapkan untuk hidupnya di dunia. Mustaqbal qarib. Mahfum? Tapi yang kedua, ghad maknahu mustaqbal ba'id. Mustaqbal ba'id itu apa? Di akhirat. Makanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap orang memperhatikan, merenungi dirinya sendiri, mengintrospeksi apa yang sudah dan sedang dipersiapkannya untuk kehidupannya di akhirat. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, al-ghad ma'nahu fid dunya qarib, al-ghad ma'nahu fil akhirah ba'id. Mafhum? Tetapi baik itu mustaqbal qarib atau mustaqbal ba'id, dunia atau akhirat, semuanya harus dipersiapkan. Kan kita minta baiknya dunia akhirat toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi coba bukan cuma wa fil akhirati hasanah, fid dunya hasanah. Kalau begitu lighadin qarib dunia wa fil akhirati hasanah, lighadin ba'id fil akhirah. Wa mustaqbaluka fid dunya mustaqbaluka fil akhirah la budda bil isti'dad at-tam. Harus dengan persiapan yang matang. Makanya man arafa bu'das safari ista'adda. Ini kan puzzle. Kalian itu kalau membaca Quran, ketemu ayat-ayat, lalu membaca hadis, lalu membaca mahfudhot, lalu membaca kitab-kitab yang lain, itu seperti merangkai puzzle. Ada ayat ini, hadis ini, mahfudhotnya ini, dirangkai, ditata, jadilah gambaran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ghad ma'nahu mustaqbal qarib wa mustaqbal ba'id, ad-dunya wal akhirah. Oh iya, memang kita harus sukses dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya sukses dunia akhirat kita harus mempersiapkan diri. Makanya man arafa bu'das safari ista'adda. Wa man talabal ula sahiral layal. Bagaimana kamu mau minta kemuliaan nggak mau bangun malam? Sahirul lail itu maksudnya bangun malam dalam arti ya bangun malam sholat. Tapi sahirul lail itu bisa juga diartikan bersemangat. Kan malam hari saatnya orang tidur toh. Malam hari kan orang enak-enaknya tidur. Malam hari orang enak-enaknya berselimut. Nah, orang yang ingin lebih dari yang lain, ya sudah, ini tidur semuanya, saya bangun. Saya mau berbeda dengan yang lain. Saya ingin tambah lagi kemuliaan. Saya ingin istimewa di hadapan Allah dan manusia. Maka ketika semua tidur, kamu bangun. Itu waman tolabal ula sahiral layali. Oh ternyata ada ayatnya juga. Apa itu? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa
ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Di sini maqamam mahmuda, di sini talabal ula. Di sini wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, di sini sahiral layal. Itu puzzle. Ya, maka jangan sekedar hafal Quran itu, difahami. Hadis juga begitu, jangan sekedar hafal, tapi difahami, dinalar, direnungi, supaya kamu bisa melihat dunia ini dengan ayat-ayat tadi. Ayat-ayat Quran itu, atau hadis-hadis yang kamu pelajari itu, atau mahfuzat, atau kaul-kaul para ulama yang kamu pelajari itu seperti lentera, seperti senter. Jadi kalau ini ada gelap, malam-malam gelap, nggak ada cahaya, saya mau mencari sesuatu, pakai apa? Pakai lampu toh? Iya toh? Senter. Oh, ada nih barangnya. Jadi ayat Quran, hadis, mahfuzat, aqwal ulama, ilmu-ilmu yang kamu pelajari itu seperti senter. Dia berfungsi menerangi kegelapan. Kita ini kan sedang mencari sesuatu toh? Hah? Gitu? Mencari apa? Mencari kebahagiaan hidup, mencari suksesnya hidup, mencari keberhasilan. Tapi ada di mana bahagia itu? Ada di mana sukses itu? Ada di mana keberhasilan itu? Ini bagaikan berada di alam yang gelap. Oh, ayat Quran dilihat. Wah, itu tuh kebahagiaan di sana. Ternyata ada ayat tentang falanuh yan nahu hayatan thayyibah. Man amila minkum min dzakarin aw unsa falanuh yan hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik di antara kamu laki-laki ataupun perempuan, akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Oh, jadi kehidupan yang baik itu bisa ditemukan dari amal soleh. Oh, gitu? Kamu ketemu tuh, yang gelap jadi terang. Saya ingin masa depannya sukses. Apa yang harus saya lakukan ya? Oh, ketemu lagi. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqa. Ketemu lagi. Fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab atsaka rabbuka maqamata. Oh, ketemu lagi. Wala tayasu mir rauhillah. Ketemu lagi ayat-ayat lagi. Ketemu lagi hadis. Hadis ayat itu kalau sudah kamu susun puzzle-nya menjadi sebuah cerita yang indah, itu bisa dipakai untuk menerangi sesuatu yang gelap. Liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Az-zulumat bukan berarti cuma gelap-gelap dalam arti fisik. Malam hari gelap, gak ada matahari, gak ada lampu, listrik mati. Bukan cuma itu. Tapi az-zulumat, az-zulm itu adalah kegelapan hati, kegelapan pikiran, ya. Kalau orang hatinya gelap, pikirannya gelap, nalarnya gelap, visinya gelap, maka gelaplah dunia ini. Betapa banyak orang yang buta, tapi orangnya melihat hidup dengan mudah karena hatinya terang. Tapi betapa banyak orang yang matanya melek, melihat dunia dengan terang, tapi orangnya nggak bahagia karena hatinya gelap. Ya, sama dengan orang ramai atau sepi itu ukurannya apa? Ada santri yang kenapa nggak betah, nggak punya teman. Loh, teman sebanyak ini kok nggak punya teman? Berarti bukan soal banyaknya orang toh? Kan begitu. Tapi ada orang yang sepi, cuma dia melihatnya ramai. Rumah juga begitu. Ada orang yang rumahnya kecil, tapi bahagianya Masya Allah. Ada juga orang rumahnya besar, tapi nggak bahagia. Kalau begitu yang membuat bahagia rumah besar apa rumah kecil? Nggak ada urusan.
Besar kecil nggak ada urusan. Iya toh? Yang membuat bahagia kan bukan besarnya atau kecilnya rumah. Sama dengan yang membuat orang itu merasa banyak kawannya, bukan banyaknya orang yang di samping dia atau sedikitnya orang. Dia punya 2 orang di samping kanan kirinya, tapi dia baik dan berteman dengan baik, dan mereka bersahabat, saling mendukung, saling mensupport. Wah, rame dia. Dia merasa banyak teman. Tapi sebaliknya, dia kenal 1000 orang, tapi begitu dia sedang ditimpa kesusahan, 1000 orang itu yang 999 tidak ada yang mendekat, sepi dia. Betul? Jadi minadz zulumati ilan nur. Gunakan Al-Quran, hadis, mahfuzat, aqwalul ulama, ilmu-ilmu yang sudah kamu pelajari untuk melihat, untuk menyinari sesuatu yang gelap, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan hati, kegelapan pikiran, kegelapan berpikir, bernalar, ya, termasuk kegelapan di dalam mengarungi kehidupan ini, supaya kita ini nur. Mafhum? Taib. Saya kira ini saja, ya, mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma ihfadna fa innaka khairul hafidhin. Allahumma ihfadna fa innaka khairul hafidhah wa anta arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.